Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Manijas dengan NIM C0E021013 dari R001 Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi akuntansi manajemen sektor publik yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, KNR, CSRS. Baiklah, di sini materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik, klasifikasi manajemen sektor publik, manfaat akuntansi manajemen sektor publik. Baiklah, materi yang pertama yaitu ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Yakni di sini yang pertama definisi. Manajemen yaitu informasi serta pengambilan keputusan terkait keuangan maupun keputusan terkait non-keuangan kepada manajer di sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi. Dengan kata lain, akuntansi manajemen membantu orang-orang, khususnya mereka yang memiliki jabatan penting, baik itu dalam organisasi maupun dalam perusahaan, untuk membuat keputusan tentang menyangkut masa depan perusahaan dan organisasi. Yang kedua, peran akuntansi sektor publik. Yang pertama, perencanaan strategis. Pada tahap perencanaan strategis, manajer investasi membuat perencanaan dan alternatif program untuk mendukung strategi organisasi agar berjalan dengan efektif. Yang kedua, memberikan informasi biaya. Peran kedua dari akuntansi manajemen sektor publik adalah memberikan informasi biaya. Yang ketiga, penilaian investasi. Jika dibandingkan dengan sektor swasta, sektor publik memiliki karakteristik yang lebih rumit, baik dalam hal kegiatan, peraturan, pengambilan kebijakan, manajemen, dan termasuk diantaranya juga mengenai penilaian investasi. Yang keempat, penganggaran atau budgeting. 3 fungsi anggaran yaitu stabilitas, distribusi, dan alokasi sumber daya publik. Yang kelima, penentuan biaya dan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran yang dapat digunakan untuk memberikan layanan, termasuk juga pengeluaran subsidi yang diberikan untuk kepentingan publik. Yang keenam, penilaian kinerja. Akuntansi manajemen dapat digunakan untuk menilai kinerja seperti mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah digunakan. Yang ketiga, sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi sektor publik pada dasarnya dipengaruhi perkembangan pemikiran manajemen. Perkembangan pemikiran ini tidak dapat terlepas dari knowledge management ini sendiri mempengaruhi peran daripada akuntansi manajemen. Pada dasarnya akuntansi manajemen ini lebih didasari oleh praktik. Satu, proses akuntansi manajemen. Proses manajemen akuntansi dapat dikembangkan dengan berbagai metode. Yang pertama, flattening struktur manajemen, menggunakan cross-functional team, menyampaikan informasi secara cepat dan tepat, kuasa kepada tenaga kerja. Materi yang kedua yaitu klasifikasi akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, peran dan tujuan akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Yang kedua, biaya akuntansi manajemen. Biaya akuntansi manajemen dapat dipahami sebagai kecenderungan perubahan biaya yang diakibatkan oleh perubahan berbagai kegiatan usaha. Yang ketiga, konsep biaya akuntansi manajemen merupakan kas yang dibebankan atau dibayarkan untuk
barang dan jasa yang diharapkan dapat membawa manfaat di masa sekarang maupun di masa depan. Akuntansi manajemen dapat dibedakan menjadi yang pertama, klasifikasi berdasarkan produk. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan waktu pengakuan. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan perilaku biaya. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan pembuatan keputusan. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan karakteristik biaya secara ekonomi. Baiklah, untuk materi yang terakhir atau materi yang ketiga, perbedaan akuntansi dan manajemen. Perbedaan akuntansi dan manajemen. Yang pertama, secara umum, akuntansi merupakan proses mencatat, menggolongkan, hingga menyajikan laporan keuangan dalam periode tertentu. Sementara manajemen berhubungan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, secara umum, tugas akuntansi dapat dibedakan menjadi yang pertama, akuntansi keuangan cenderung berfungsi sebagai informasi akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen lebih dititik beratkan pada proses internal yang ditujukan untuk menghitung transaksi bisnis. Baiklah, sekian dan terima kasih. Hanya itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.